Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Ibadah Online PK Smart Kepsultra Jemaat Immanuel Kendari. Apa kabar semua? Salam sehat buat kita semua. Oh ya adik-adik, mari kita mulai beribadah ya. Jangan lupa pakaian yang rapi, persiapkan Alkitabnya ya, serta duduk yang manis juga. Jangan lupa didampingi mama, papa, atau kakak, ataupun opa oma. Ikuti instruksi kakak-kakak pembina ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kakak senang sekali karena pagi ini kakak boleh bersama-sama adik-adik lagi di rumah untuk ibadah minggu tanggal 31 Januari 2021. Ya, adik-adik bagaimana kabarnya? Hah? Iya, yang pasti adik-adik semua di rumah kabarnya luar biasa. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, 1 minggu lamanya kita sudah diberkati Tuhan. Dan pagi ini kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita siapkan hati kita. Saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ya, 2 kali. Oke, semangat ya. Adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah hari yang baik. Tidak ada hari-hari yang tidak baik. Itu tidak benar ya. Jadi semua hari adalah harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kakak mau tanya. Tadi pagi adik-adik waktu bangun pagi bagaimana? Dikasih bangun untuk dengar firman Tuhan untuk sekolah minggu atau dengan semangat atau dengan hatinya? Oh iya, katanya ada yang digerakkan hatinya, dipanggil-panggil sama Tuhan. Dari malam sudah mempersiapkan dirinya bahwa besok pagi akan sekolah minggu. Berarti itu siapa yang panggil? Yang panggil adalah Tuhan lewat Roh Kudus di hati kita. Nah sekarang kita memuji Tuhan lagi. Dengar dia panggil nama saya ya. Semangat ya adik-adik ya, karena hari ini hari Tuhan. Juga dia panggil namamu.
kita sudah dengar, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua di rumah, silahkan duduk, siap-siapkan Alkitabnya, ya. Semua pegang Alkitab, karena kita akan membaca Alkitab sebentar, ya. Ya, adik-adik, sebelumnya kita menyanyi dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi adik-adik, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, baca kitab suci. Sekarang kita minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, boleh menerima cerita firman Tuhan, dan boleh melakukannya. Nah, sekarang kita minta pertolongan Tuhan, ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, berkati kami, diamkan suara-suara yang mengganggu hati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh berbicara dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya. Kakak pikir pasti sudah siap Alkitab di rumah di depan masing-masing. Dan saatnya kita akan membuka Alkitab, membaca Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau adik-adik sudah dapat semua, ikuti dan guru akan bacakan di sini. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan,
Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Ya, kita tenangkan hati kita ya. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru. Ya, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan pembacaan dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kakak akan memperlihatkan satu gambar. Nah, coba disimak, diperhatikan. Ya, semua sudah tahu bahwa ini adalah lampu lalu lintas yang ada di jalan raya, di mana ada 3 warna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau artinya di jalan raya, di perapatan atau persimpangan kita dapat berjalan. Sedangkan kalau warna kuning, bila menyala, itu menandakan bahwa kita akan mengurangi kecepatan dari kendaraan yang kita bawa atau tumpangi. Dan apabila warna merah, maka itu kita berhenti atau stop. Adik-adik, apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah supaya di dalam perjalanan kita menuju suatu tempat kita dapat tiba dengan selamat. Nah, adik-adik juga pada waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Musa, dan pada waktu mereka tiba di Gunung Sinai, Gunung Horeb, Tuhan memanggil Musa untuk memberikan 10 firman Tuhan atau 10 ketetapan
Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Nah, adik-adik, 10 ketetapan Tuhan atau 10 firman Tuhan itu ditulis sendiri oleh Tuhan di dalam 2 loh batu. Ya, ini ada 2 loh batu. Anak-anak sekolah minggu di rumah. Nah, di sini ada tanda hati, ya, ada tanda hati. Itu menandakan bahwa Tuhan sayang kepada kita, cinta kepada kita. Nah, kita akan melihat loh batu yang pertama. Ya, hukum yang pertama, adik-adik lihat bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan kecuali Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Ya, anak-anak melihat di sini ada pada waktu itu orang Israel membuat patung lembu emas dan mereka menyembah. Sedangkan itu Tuhan melarang. Ya, jadi yang hanya disembah adalah satu-satunya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya di sini ada, ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, ya ini keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Sedangkan kita orang Kristen sekarang beribadah pada hari Minggu, di mana bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat dan dikuburkan, Dia bangkit pada hari Minggu. Sehingga kita orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Nah, itulah loh batu yang pertama berisi 4 hukum. Ya, selanjutnya pada loh batu yang kedua, yaitu hormatilah orang tuamu. Ya, ada seorang anak yang sedang menghormati orang tuanya. Sesudah itu, ya, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Ya, jadi ayah dan ibu di dalam perkawinan mereka tidak boleh bercerai, tidak boleh lagi mencintai laki-laki lain atau perempuan lain. Ya, selanjutnya jangan mencuri. Ya, ini tidak boleh mencuri, yaitu hukum yang ke-8. Ke-9, ya, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir ke-10 adalah jangan mengingini barang apapun yang dipunyai sesamamu. Kita melihat di sini ada seorang anak yang iri, ingin memiliki barang
yang dipunyai oleh temannya. Sedangkan itu tidak boleh. Nah, adik-adik di rumah, dari 10 hukum ini, hukum Tuhan oleh Tuhan Yesus meringkas dalam 2 hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan yang kedua ialah, adik-adik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu Matius 22 ayat 39. Nah, jadi itulah adik-adik cerita dari kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Dan sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya ringkas. Yosua pasal 24 ayat 24b. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24b, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, itulah kiranya firman ini anak-anak sekolah minggu lakukan di rumah untuk mentaati segala perintah Tuhan. Juga ya kami guru-guru dan orang percaya untuk selalu melakukan, mentaati firman Tuhan, melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan waktu, kami selaku anak-anak sekolah minggu pada minggu pagi hari ini 31 Januari 2021, kami dapat Tuhan untuk beribadah kepadamu walaupun hanya secara live streaming atau online. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang kami sudah dengar, kiranya tanamkan di dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu itu menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, Engkau yang kiranya tetap memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di dalam gendongan maupun mereka yang sudah bersekolah. Kiranya mereka selalu tuntun sertai, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu selalu dalam keadaan yang sehat. Berkati juga kedua orang tua mereka, berikan kesabaran kesetiaan, sehingga kedua orang tua ayah dan ibu dapat membina, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus sekolah minggu anak dan remaja Jemaat Immanuel. Kiranya juga mereka Engkau tuntun, berikan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat membina dengan baik kami guru-guru sekolah minggu.
Bahkan kami guru-guru sekolah minggu juga, kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat melayani sekolah minggu remaja dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat Kakak Gunawan yang dengan setia dan sabar untuk syuting kami, meliput kami, sehingga ibadah sekolah minggu dapat berjalan setiap hari minggunya. Demikian juga Kakak Eben yang juga dengan setia mengiringi setiap lagu yang kami lakukan. Kiranya juga Engkau memberkati. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 yang sudah berjalan 10 bulan ini, yang sangat menakutkan bagi kami, mencemaskan bagi kami mohon kuasa kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang meredahkan COVID-19 ini, sehingga kami tidak takut keluar dari rumah kami masing-masing, bahkan kami dapat beribadah di gereja untuk sekolah minggu ke depan. Bapa di dalam surga, sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tuntunan penyertaan Tuhan, Engkau yang menjagai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing, sehingga di sana kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih semangat? Pastinya masih semangat. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, yang mengajak kepada kita semua begitu indah isi firman Tuhan tadi itu, ya. Jadi ke-10 firman itu yang sudah diceritakan kepada kita semua, semoga anak-anak bisa lakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, sebab itu kita angkat pujian, satu pujian, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Jadi yang menjadi raja di dalam kehidupan kita hanya satu-satunya adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik.
persembahan kita. Semua lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Di mana pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah memberikan persembahannya. Mari Bapa, Engkau sucikan dan kuduskan akan persembahan ini. Sehingga persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan di dalam pelayanan-Mu. Berkati semua orang tua daripada anak-anak-Mu ini. Engkau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Engkau berkati segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan berkat-berkat yang mengalir terus di dalam kehidupan mereka. Ini kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami yang selalu akan berbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi KASIH dengan gerakannya. Semua berdiri ya. Di rumah digerakkan juga. Oke. Tetap berdiri dan kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun hanya dari rumah saja. Tetapi kami percaya di mana kami berada, Tuhan selalu ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami di dalam minggu-minggu ke depan ini, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menolong kami selalu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati dan menolong kita setiap hari di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya follow dan kirim video ayat hafalannya ya ke Instagram PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Dan jangan lupa kirim juga ya ke WA PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Shalom.